Kita akan belajar begini, saudara. Kira-kira di dalam hati saudara, dalam benak saudara, yang disebut gereja itu apa? Saya percaya bagi sebagian besar orang, kalau saya nggak berkata hampir semua orang Kristen, begitu mendengar kata gereja, yang muncul pasti cuma 3 hal. Seperti gini, kita mendengar kata sekolah, muncul sesuatu bukan? Kita mendengar kata restoran, rumah makan, pasti ada sesuatu yang kita langsung tahu. Kita mendengar kata bank, langsung tahu. Betul, pasar, muncul apa? Nah, begitu kita mendengar kata gereja, langsung yang pertama muncul gedungnya, tempat ibadahnya. Betul. Yang kedua, nama organisasinya. Yang ketiga, siapa pendetanya. Saudara, kalau gereja hanya dalam 3 hal itu saja, identitasnya dikenal oleh masyarakat atau dunia. Kalau gereja hanya gedungnya, maka Papa di surga nggak butuh Tuhan Yesus, dia butuh kontraktor. Betul tidak? Kan untuk bangun gedungnya. Lu jawab iya atau tidak? Dia nggak butuh Tuhan Yesus. Cari aja kontraktor di dunia ini untuk bangun gedung banyak-banyak. Kalau gerejanya, organisasinya, namanya apa? Sama. Papa di surga nggak perlu menderita sampai jadi hancur hidupnya seperti itu. Yesus datang, nggak perlu. Panggil aja seorang yang lulusan administrasi untuk bentuk organisasi, duduk di belakang meja, dan semuanya itu. Kalau gerejanya siapa pendetanya, maka Papa di surga nggak perlu kirim Yesus. Buka aja soal kita banyak-banyak. Nah, kalau begitu, apa itu gereja? Saudara, kata gereja dari bahasa Yunani eklesia. Pernah dengar kata itu? Nah, eklesia itu artinya dipanggil keluar, dipisahkan dari yang banyak. Siapa bisa menolong saya untuk mengingat? Kata eklesia itu dialami langsung oleh seorang di perjanjian lama, Abraham. Jadi Abraham itulah model atau pola gereja yang sesungguhnya. Karena Abraham langsung mengalami eklesia. Dia dikeluarkan dari sanak saudaranya, lingkungan keluarganya, negerinya, langsung pergi ke satu tempat. Nah, lalu kalau saudara melihat kisah para rasul yang 28 pasal itu, maka seharusnya semua gereja, perhatikan ya, seharusnya semua gereja harus mengambil pola kisah para rasul. Apabila gereja tidak berpola kepada kisah para rasul, maka dia bukan gereja. Nah, yang menarik saudara di kisah para rasul itu luar biasa. Coba saudara baca dulu pasal 2 ayat 41. Coba dilihat berapa jumlah anggota gereja yang mula-mula di dunia ini, berapa anggotanya? Berapa disebut di situ? 3.000 jiwa, itu yang ditambahkan hari itu juga. Tapi yang pertama kali kumpul berapa murid? 120. Jadi gereja pertama di dunia begitu dibuka, anggotanya 3.120 jiwa. Ayat 47 masih di pasal yang sama. Terjadi apa di situ? Bagaimana Papa di surga tiap-tiap hari kepada gerejanya dia buat apa? Tiap-tiap hari loh. Menambahkan dengan apa? Jumlah orang. Ini penting, baca baik. Menambahkan dengan jumlah orang apa yang diselamatkan. Nah, gereja zaman sekarang isinya cuma simpatisan. Tahu kata simpatisan? Karena keliling. Coba mana khotbah yang enak ya, mana yang musik yang bagus ya, siapa yang bagus main pujian. Jadi simpatisan. Nah, mari kita hitung. Kalau hari pertama jumlah anggota gereja 3.120 orang, lalu tiap-tiap hari surga menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan. Dalam sebulan jadi berapa kira-kira anggota gereja itu?
Jangan ditambahkan tiap hari 3.000. Jangan, terlalu ekstrem itu. Kira-kira aja nyebut, sebulan jadi berapa? 2 bulan jadi berapa? 3 bulan jadi berapa? Tiap-tiap hari ditambah dengan orang yang diselamatkan. Ayo coba jawab, kira-kira berapa? Sebulan aja dulu. 9.000 bisa jadi. Dengarkan, itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Di Wamena ada anggota gereja sampai 9.000? Enggak ada. Nah, saya tanya berikut. Sampai pasal 8, ketika Saulus mulai menyiksa orang-orang percaya, itu sudah sekian waktu berjalan. Enggak tahu sudah berapa ribu lagi anggota gereja itu. Pertanyaan saya, orang sebanyak itu dikumpulkan di mana kalau ibadah? Itu yang mengherankan, saudara. Ayo, mereka kumpul di mana? Padang? Jadi ribut KKR gitu? Tidak mungkin. Karena semua murid-murid Yesus dibenci baik oleh orang-orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat, termasuk tentara Roma. Gereja enggak disukai. Ini yang harus kita tanyakan. Sampai akhir Kisah Rasul pasal 28. Dengarkan saudara. Maafkan, saya harus ngomong kalimat ini. Setelah saya meneliti sekian tahun, ternyata 70% yang dibuat oleh gereja sekarang itu tidak ada di Alkitab kegiatan itu. 70%, saudara. Bayangkan. Jadi yang kita kerjakan ini hanya 30% ada di Alkitab. Sampai Kisah Rasul selesai pasal 28, langsung lanjut kitab Roma. Itu yang saya kagum. Saudara dan saya tidak akan menemukan sepotong ayat, tahu kata sepotong ya, apalagi satu ayat dalam Alkitab yang menuliskan, maka Petrus mimpin doa semalam untuk gereja beli tanah dan bangun gedung. Itu yang saya heran. Tidak ada satupun. Pertanyaan saya dari dulu, dikumpulkan di mana orang-orang yang tiap hari ditambahkan jumlahnya oleh surga? Gedung besar waktu itu di Yerusalem cuma 2. Siapa saya sebut? Nanti saya beli permen 1 kilo, tapi satu tutup pasarnya. Gedung besar cuma ada 2 waktu itu di Yerusalem. Apa dan apa? Cepat. Ya, Bait Suci dengan Istana Herodes. Betul sekali. Pertanyaan berikut. Kira-kira mereka bisa sewa gedung itu untuk ibadah tidak? Ayo coba jawab. Bisa tidak mereka sewa gedung untuk ibadah? Tidak. Alasannya juga ada 2. Kenapa tidak bisa? 1, nggak punya duit. Lalu betul uang dari mana mereka untuk sewa gedung ibadah? Nomor 2, kenapa tidak bisa? Karena mereka dibenci. Saudara, justru waktu kita semua mendengar kata gereja, yang muncul pertama justru gedung. Di mana saja saya pergi, kalau tanya orang mau di Amerika, mau di Australia, mau di mana, selalu itu gedung nomor 1. Yang mana justru gedung itu nggak ada di Kisah Para Rasul. Sudah salah belum? Kalau gitu kita ini selama ini salah. Coba lihat Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Ini sudah langsung akhirnya. Ya, Paulus di kota mana? Kisah Rasul 28, 30-31. Paulus di kota mana? Roma. Kota Roma itu dahsyat dari ribuan tahun lalu sampai sekarang. Itu kota internasional, kota dagang, kota pendidikan, kota yang ramai sekali, modern sekali. Dari zaman 2000-an lebih tahun yang lalu. Paulus ngapain di Roma? Menginjil, betul. Banyak nggak orang diselamatkan kalau kita baca ayat itu? Ayo baca. Banyak nggak orang diselamatkan? Karena dengan berani atau dengan takut dia memberitakan Injil kerajaan itu? Dengan berani. Nah, fasilitas yang perlu kita tahu. Dia pakai fasilitas apa? Ayo baca ayatnya. Dia pakai fasilitas apa? Nyewa rumah. Padahal saudara tahu, Paulus kan kalau zaman sekarang itu setara dengan Pak Nanang karena kontraktor. Loh betul nggak? Kan dia developer. Dia bangun tenda kok zaman itu. Loh ya atau tidak? Ayo jawab ini. Bayangkan seorang kontraktor membuka gereja cuma sewa rumah. Pertanyaannya,
Kira-kira Paulus kalau beli tanah bisa nggak untuk bangun di Roma? Bisa.